Hai semua, kembali lagi bersama saya Irma Natalia Pasaribu IMCAP. Kali ini saya akan memaparkan PPT modul nilai dasar ASN kolaboratif dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif merupakan proses partisipasi beberapa orang, kelompok, dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kolaboratif menyelesaikan visi bersama, mencapai hasil positif bagi khalayak yang dilayani, dan membangun sistem yang saling terkait untuk mengatasi masalah dan peluang. Adapun kata kunci dari kolaboratif, yang pertama, kesediaan bekerja sama. Kedua, sinergi untuk hal yang lebih baik. Kalimat afirmasi dari nilai dasar kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang efektif. Panduan perilaku kolaboratif ada 3. 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Menurut Perez Lopez et al., organisasi yang memiliki collaborative culture, indikatornya ialah sebagai berikut. 1. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. 2. Organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. 3. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan jika terjadi kesalahan. 4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. 7. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan. Estep et al. Mengungkapkan beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi yaitu 1. Kerjasama informal. 2. Perjanjian bantuan bersama. 3. Memberikan pelatihan. 4. Menerima pelatihan. 5. Perencanaan bersama. 6. Menyediakan peralatan. 7. Menerima peralatan. 8. Memberikan bantuan teknis. 9. Menerima bantuan teknis. 10. Memberikan pengelolaan hibah. Dan yang terakhir ke-11, menerima pengelolaan hibah. Terdapat 3 tahapan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi menurut Ratner. 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang. 2. Merencanakan aksi kolaborasi. 3. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Ansel dan Gass membangun 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu forum diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. 3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. 6. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Irawan mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Penelitian yang dilakukan oleh Customato tahun 2021 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, serta strategi manajemen, dan formalisasi
pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah menurut Kustumato, yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Faktor penghambat, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Berikut ini penerapan panduan perilaku kolaboratif di UPTD Puskesmas Kedai 3 Barus. Dalam pelaksanaan posyandu yang dilakukan tiap bulannya, saya sebagai koordinator imunisasi berkolaborasi dengan bidan desa, para kader, dan pengelola gizi. Ini merupakan wujud kerjasama untuk pencapaian hasil yang lebih baik dalam peningkatan kesehatan bayi dan balita di wilayah kerja Puskesmas Kedai 3 Barus.